Perkenalkan, nama saya Alexander Anjas Nugroho, SS. Saya adalah mahasiswa PPG batch pertama periode kedua tahun 2025 dari STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Saya mengajar guru agama Katolik dan Budi Pekerti di SDK Sang Timur Cakung. Kali ini saya akan mempraktikkan pengajaran di kelas dengan mengambil materi tentang melestarikan lingkungan alam. Tentunya saya masih terus belajar untuk menjadi pendidik yang baik. Oleh karena itu saya mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para dosen sekalian. Demikianlah, selamat menyaksikan dan berkah dalam. Terima kasih. Oke, selamat siang anak-anak. Apa kabarnya? Udah jam 12 masih semangat, hebat. Tepuk tangan dulu buat kita. Oke, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita masuk ke materi terakhir tentang melestarikan lingkungan alam. Sebelumnya kita berdoa dulu. Absen 7, silakan maju. Silakan pimpin tempat sini ya, tidak usah lihat kamera. Oke, siap semua membuka bukunya halaman berapa, Evan? 108. Kita baca sama-sama yang akan dipimpin oleh Evan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur dan berterima kasih Atas kasih-Mu pada kami, bantulah kami agar mau mencoba menjaga lingkungan sekitar. semoga Setiap hari kami semakin rajin menjaga kebersihan. Doa ini kami sampaikan lantaran Tuhan. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Baik, nanti pas doa penutup boleh bersuara ya, tidak apa-apa. Kan kalian membaca dalam bukunya nanti sambil bersuara. Baik, anak-anak, Pak Anjas siapkan dulu presentasinya. Melestarikan lingkungan alam. Oke. Nah, kita sudah mulai dengan doa pembuka. Pak Anjas menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan atau kita harus mampu untuk mewujudkan iman kita di tengah masyarakat melalui kebiasaan melestarikan lingkungan alam. Sebelum ada pertanyaan yang kita jawab, kita coba untuk bernyanyi sejenak. Nanti semua harus bernyanyi ya. Ini lagunya pasti udah tahu. Coba aja kita lihat.
Tuhan pelihara. Bagaimana sih cara Tuhan memelihara kita itu menurut kalian? Memberikan rezeki, memberikan kehidupan, memberikan makanan secukupnya. Nah, jawaban yang terakhir, Pak Anjas tanya lagi. Makanan yang secukupnya itu didapat dari mana? Dari Tuhan yang jelas. Tapi ada di mana makanan itu? Hewan. Terus tumbuh-tumbuhan. Bagus. Nah, berarti hewan dan tumbuhan itu ada di lingkungan kita tidak? Ada. Makanya tadi kata Queen, kita bisa mendapatkan makanan dari hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan kita. Nah, jadi apa sih itu lingkungan sebenarnya? Lingkungan itu apa? Good, bagus. Daerah yang ada di sekitar kita itu lingkungan. Nah, ini berarti lingkungan di sini. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa harus menjaga lingkungan? Agar lingkungan tetap asri dan sehat. Tuhan memang menciptakan lingkungan untuk dijaga. Ada lagi? Agar lingkungan tetap terjaga kebersihannya. Agar terjaga kebersihannya. Nah, pertanyaan Pak Anjas, ya. Kalau seandainya di jalan kalian melihat ada orang buang sampah sembarangan seperti ini, apa yang harus dilakukan? Nah, diambil, ya. Dibuang kemana itu? Tempat sampah, ya. Tempat sampahnya di luar, ya. Nah, dampak positif menjaga lingkungan itu apa? Dampak positifnya lingkungan menjadi asri dan sehat, menjadi nyaman. Tadi kalau udah sampah ini nyaman nggak? Nggak nyaman, betul, tidak nyaman. Dampak negatif merusak lingkungan, kotor, bau, tidak nyaman, tidak terjaga, timbul penyakit juga bisa. Nah, ini Pak Anjas menangkap kalian sudah memahami dampak positif dan baiknya, buruknya lingkungan yang dijaga dan dirusak. Oke, kita lanjut. Ada sebuah video, nanti kalian berdiskusi dalam kelompok yang ada, ya. Judulnya Mbah Binga. Mbah Binga itu adalah seorang nenek-nenek, oma. Kalau orang Batak apa opung boli? Opung boru. Nah, Simbah, orang Jawa Simbah. Nah, ini Mbah Binga ini bekerja memunguti apa tadi? Sampah plastik di mana? Di Gunung Merbabu. Betul. Ya. Nah, Pak Anjas minta kalian coba berdiskusi dalam kelompok yang sudah ada ini untuk menjawab pertanyaan ini. Ya. Silakan waktunya 3-5 menit. Mengapa Mbah Binga menjaga kebersihan lingkungan? Apa dampaknya bagi sekitarnya? Ini dampak positif ya. Mengapa banyak orang yang masih membuang sampah sembarangan? Silakan berdiskusi.
Oke, baik. Kita coba jawab. Nomor 1. Mengapa Mbak Binga menjaga kebersihan lingkungan? Kelompok 1. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan lingkungan sekitarnya atau tetangganya ya, begitu ya. Good. Ada jawaban yang lain dari kelompok 1? Ada jawaban lain dari kelompok 1? Kelompok 3 ada? Apa? Apa ulang-ulang? Supaya Gunung Merbabu bersih dan mendapat berkat dari Tuhan. Supaya Gunung Merbabu bersih dan Mbah Binga mendapat berkat dari Tuhan. Good, jawabannya berbeda. Ada lagi? Karena ia senang meneliti sampah-sampah tersebut dan untuk menjaga kebersihan lingkungan Gunung Merbabu. Bagus, bisa melihat yang lain. Karena Mbah Binga senang memunguti sampah-sampah itu agar gunung juga terlihat bersih. Nah, kita sudah menjawab 3 pertanyaan itu. Pak Anjas mau menekankan begini. Biasanya orang yang naik gunung itu mengaku diri sebagai pecinta alam, benar gak sih? Ya kan, wah saya ini cinta alam, saya mau naik gunung bersatu dengan alam. Tapi melihat kenyataan seperti ini yang sangat bertolak belakang, malah justru merusak alam, itu tentu saja tidak baik ya. Tujuannya mau mencintai alam, bersatu dengan alam di gunung, tapi nyatanya banyak yang masih belum sadar seperti yang kalian bilang tadi ya, tidak mau menyimpan sampahnya di dalam tasnya, malah membuang sembarangan. Memang di gunung nggak ada tempat sampah seperti kita ini, tapi biasanya kalau mendaki gunung yang sejati yang hebat itu dia taruh sampahnya dalam tas. Nanti begitu sampai di bawah ketemu tempat sampah baru dibuang. Ya, atau bawa plastik disimpan dulu. Ya, harusnya seperti itu. Ya, tong sampah portable juga bisa, ada juga. Oke, kita akan melihat kisah kejadian dalam bukumu ada di halaman berapa itu kisah kejadian dalam buku? Coba dibuka. Berapa? 113. Nah, bagi yang lebih suka membaca, boleh membaca. Yang lebih suka mendengarkan, boleh mendengarkan. Yang lebih suka melihat, belajar dengan melihat, silakan melihat video ini. Ya, silakan. Ini Pak Anja sudah editkan khusus untuk bacaan ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi berbentuk dan kosong. Gelap bukan menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, syarif dan Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu memisahkanlah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah mulai langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Oke. Itu sesuai dengan ada dalam bukumu Kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai dengan bab 2 ayat 4. Nah, coba kita lihat sama-sama pertanyaan berikut ini. Menurut bacaan di atas, apa saja yang diciptakan oleh Allah? Burung, langit, bumi, tanah, laut, manusia, hewan-hewan melata, tumbuh-tumbuhan, terang, pohon, gelap,
Langit dan bumi. Manusia tadi udah. Apa? Pelangi, terang udah tadi ya. Jadi semua yang ada di bumi ini kira-kira masuk ke dalam ciptaan Tuhan. Oke. Perintah apa yang diberikan Allah kepada manusia? Perintahnya tadi apa? Apa yang diperintahkan Allah kepada manusia? Oke, lalu perintahnya apa? Manusia disuruh apa dengan Tuhan? Menjaga. Apa? Ya, berdoa itu berarti mengucap syukur. Ada satu kata yang belum disebutkan. Coba dibaca. Tidak memakan buah itu terkait dengan pohon pengetahuan. Ada nggak kata diminta untuk menguasainya? Ada. Manusia diminta untuk menguasainya nggak? Ya, tapi menguasainya itu dalam arti harus diapakan? Dijaga, bukan menguasainya dipakai semaunya. Nah, kalau seandainya yang dibuat terbalik, si apa? Masa pencipta yang berkuasa malah yang diciptakannya yang berkuasa? Nah, itulah hebatnya Tuhan. Saking Tuhan tuh sangat sayang dengan manusia, Dia yang berkuasa meminta manusia untuk menguasainya, dalam arti ini menjaganya. Manusia itu dikasih wewenang sama Tuhan. Makanya kita tuh bisa, wewenang itu seperti dikasih hak, ya, dikasih tugas, ya, supaya makanya kenyataannya kita ini bisa memperlakukan alam semau kita. Tapi kalau itu yang terjadi, bukan malah merawatnya, ya ini dia dampak rusak lingkungan alam itu. Apa akibatnya kalau kita rasakan selama ini dengan rusaknya alam yang ada di sekitar kita? Apa? Kepunahan manusia. Manusia juga bisa punah, betul. Manusia akan bisa punah kalau alam rusak. Kepunahan hewan, ya. Tumbuhan mati. Kalau yang kalian alami dengan kerusakan alam sehari-hari kira-kira apa? Yang pernah kalian alami? Ada kejadian apa mungkin? Penyakit kayak kemarin COVID mungkin. Mual itu penyakit. Gempa bumi juga pernah. Longsor, betul. Banjir yang dekat dengan kita. Tsunami. Polusi, betul. Ya, itu contoh-contohnya. Nah, sekarang kita masuk ke kuis. Ada LKPD dalam bentuk kuis. Ini aplikasi Quizizz. Ya, kita pernah bermain kuis ini. Nah, ini kelompok 4, mana kelompok 4? Kelompok 1. Kelompok 5. Kelompok tadi banyak jelaskan lagi. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, sudah bisa. Siap? Kelompok 1. Apa jawabannya? Kalau sudah, angkat. Angkat. Makasih, angkat dulu, udah. Itu baru P1, P2, P3, P3, P3. Ya, angkat. Oke, P3, P4 masuk. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 5 udah masuk ya. Kita lihat jawabannya. Oke, betul semua 5-5-nya. Lanjut ke pertanyaan berikut. Oke, kita lihat jawabannya. Pertanyaan terakhir. Betul semua. Kita lihat siapa pemenangnya. Kelompok berapa? Kelompok 4 di juara pertama. Kelompok 1 juara kedua. Kelompok 3 juara ketiga. Tepuk tangan buat semua. Oke. Nah, nanti tenang. Kalau kalian masih penasaran untuk persiapan
konsumatif juga. Pak Anja sudah siapkan di link s.id/K3-TP2425. Ini linknya, silakan dipakai untuk berlatih di rumah. Ya, ini kuisnya, tinggal nanti bermain di rumah ya. Nanti yang juara 1 di leaderboard, Pak Anjas berikan kasih hadiah. Juara 1 di leaderboard. Sekarang kalian akan ada tugas dalam waktu singkat. Ya, kalian membuat di halaman bukumu halaman 120 ya, itu ada kolom. Pak Anjas minta kamu membuat ciptaan Tuhan. Boleh ciptaan Tuhan yang lainnya, nggak pohon ya, misalnya burung, terus air, sekarang manusia gambar katanya boleh nggak? Apa penting kamu jelaskan? Usahakan berbeda, jangan sama. Oke, siapa yang siap? Iya udah. Paling nggak Pak Anjas minta 5-6 orang yang siap duluan. Nanti yang lainnya diperiksa lagu depan. Coba Evan, kamu menjelaskan menggambar ciptaan Tuhan apa, lalu bagaimana cara menjaganya. Dia punya sedadamu ya. Siap. Tuhan menciptakan kaki 1000. Aku tidak boleh meminjak ke kaki 1000. Terima kasih. Oke, terima kasih Evan. Tuhan menciptakan lingkungan dan aku menjaganya dengan membersihkan lingkungan dan menyapu seperti itu dan lain-lain. Tuhan menciptakan laut, tidak membuang sampah ke laut sembarangan dan menjaga kebersihan laut. Coba lihat Vino. Ini lautnya. Oke. Tuhan menciptakan buah-buahan untuk kita makan. Oke. Cara menjaga buah-buahan untuk kita jaga adalah menyiram pohon yang menghasilkan buah-buah. Oke, baik. Tuhan menciptakan tumbuhan. Aku menjaganya dengan cara menyiramnya dengan rutin dan tidak merusak tanaman yang Tuhan ciptakan. Terima kasih. Aku ingin menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan hewan-hewan yang ada di sini. Caranya dengan aku merawat hewan, tidak siksa hewan seperti gambar-gambar orang yang tidak memujikan hewan atau dijadikan sebagai mainan. Ya, tapi semoga kalian menjaga hewan ya. Teman-teman, kasih teman-teman. Gunung dan tumbuhan. Aku menjaga gunung dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga tumbuhan yang ada di gunung dengan cara menyiramnya setiap hari. Oh. Kita bisa menjaganya dengan cara membuang sampah. Terima kasih. Tuhan menciptakan pohon kelapa. Saya menjaganya dengan menyiramnya dan mencabut daunnya yang sudah layu. Tuhan menciptakan pohon. Cara menjaganya adalah dengan cara ditanam, disiram setiap hari, diberikan tempat yang layak, dan tidak dimakan secara berlebihan. Oke anak-anak, yang lainnya nanti Rabu depan karena waktu kita terbatas. Nah, Pak Anjas pingin kita menjawab dulu pertanyaan ini. Apakah kamu menyadari bahwa Tuhan menciptakan alam dengan sangat baik
baik dan indah? Ya. Apakah kamu merasa bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan di sekitarmu? Iya. Setelah pembelajaran ini, apakah kamu bertekad untuk lebih mencintai dan melestarikan alam kita, Tuhan? Ya, oke, baik. Nah, kita akan doa penutup. Tadi siapa yang maju? Evan ya? Evan, tolong pilih temanmu yang perempuan. Oh, 108. Tidak, makanan penutup 120. Yang aku diberkati. Ya, sudah? Dibaca sama-sama nanti ya. Ini. Sudah semua sikap doa yang baik. Sikap doa yang baik. Kita mulai berdoa penutup. Dalam nama